Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam doa Sabtu pagi pada saat ini. Mari kita akan mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada saat ini kami akan memulai kembali ketika kami berkumpul bersama untuk menyatukan hati, belajar dari firman-Mu dalam renungan sikat ini, dan kemudian kami akan berdoa bersama-sama. Menjadi kerinduan kami bahwa doa menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup yang penuh tantangan di saat ini ya Tuhan. Sertai kami Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku, rekan-rekan muda, apa kabar? Ya, seringkali kita disapa dengan kata apa kabar gitu. Nah, yang menarik adalah jawaban kita gitu. Ada yang bilang ya baik, sehat-sehat gitu. Ya, sedang dalam pergumulan atau apapun gitu ya jawaban kita. Tapi ketika kita menjawab bahwa ya saya sehat gitu. Apakah benar saya sehat? Saya mengimani dan yakin Bapak Ibu semoga sehat semua. Tapi ketika bicara sehat, apakah kita bicara tentang hanya badan kita gitu ya? Bagaimana dengan pikiran kita? Apakah kita saat ini sedang memikirkan sesuatu sehingga mengganggu diri kita sehingga kita merasa khawatir, cemas, dan lain-lain? Apalagi di situasi pandemi saat ini. Saya tetap berharap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Kalau saya membaca dari salah satu berita, ini merupakan satu survei yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa ketika mereka mengumpulkan data-data berapa banyak orang yang merasa cemas dan depresi. Di tahun 2020 itu ada sekitar 1.522 orang. Itu di bulan Mei. Dan kalau dari Kemenkes sendiri ketika mendapatkan data di Juni 2020 bertambah lagi gitu ya, sekitar 277.000 orang yang merasa cemas, stres, dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah situasi pandemi inilah yang menjadi penyebab banyak orang merasa cemas dan depresi. Nah, bagaimana dengan kita? Buat saya sendiri juga kadang juga khawatir, Bapak Ibu. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan anak-anak saya, keluarga saya, istri saya, dan keluarga besar lain ketika dalam situasi ini? Ketika mendengar berita di daerah kami yang merah atau bahkan dikatakan hitam gitu ya, karena begitu tingginya angka yang menderita COVID-19. Bukankah itu merasa cemas? Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menjalani masa isolasi mandiri. Tentu merasa khawatir. Nah, bagaimana jawaban Tuhan terhadap situasi ini? Ini yang menjadi bagian bagaimana kita mau membahas pagi ini, apa yang dikatakan sabda Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, rekan-rekan saudara membuka dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 27. Mari kita bacakan sabda Tuhan ini dan saya akan memandu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang terkasih. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa,
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Menarik surat dari Paulus ini kepada jemaat Filipi yang pada saat itu Paulus sendiri bahkan sedang di dalam penjara. Dan dia memberi penguatan kepada jemaat Filipi yang terus bergumul gitu ya, menghadapi ajaran, menghadapi setiap kondisi yang sedang dialami oleh jemaat Filipi. Namun kata-kata ini juga saya kira akan bermakna sekali dan memberi kita kekuatan gitu. Dikatakan janganlah khawatir tentang apapun juga. Sebaliknya nyatakanlah, katakanlah di dalam doa keinginan-keinginanmu kepada Allah. Nah, ini menjadi penguatan kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah ini. Apa yang akan kita lakukan sebenarnya ketika kita menghadapi situasi saat ini? Kita mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian pernah ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Konseling. Kita bersyukur gereja kita punya komisi konseling dan beberapa melakukan webinar, pelatihan-pelatihan sehingga membuat kita tahu bagaimana kita mengatasi hal ini dengan baik. Nah, saya cuplik beberapa hal gitu ya, apa yang pernah saya dapatkan juga. Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita memelihara badan supaya kita tetap imun atau tetap sehat ya. Biasanya kita akan disarankan makan yang sehat, yang cukup gitu ya. Kemudian berolahraga. Ya, kita olahraga, lebih baik juga di bawah sinar matahari pada pagi hari dan tidur yang cukup serta kita merupakan melakukan rekreasi yang kecil karena memang tidak mudah saat ini untuk rekreasi ke tempat yang jauh gitu ya Bapak. Nah, apa yang dikatakan kemudian tentang memelihara rohani kita? Tadi kita bicara tentang badan, tapi kita juga bicara tentang memelihara rohani. Banyak hal yang sebenarnya kita lakukan. Kita berdoa, kita berpuasa, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Ini menjadi bagian ya yang kita lakukan. Nah, saya akan khusus bicara tentang berdoa dan berpuasa. Sekaligus kita ada di dalam rangkaian masa Prapaskah. Jadi kita menyiapkan diri kita, hati kita, bagaimana kita bisa mengingat apa yang dihadapi Tuhan Yesus dalam penderitaannya untuk menebus dosa kita. Satu hal yang tadi dikatakan di kitab Filipi, berdoa. Bagaimana berdoa itu buat kita? Apakah berdoa itu hanya mungkin kita berpikir ya kewajiban, ya kita mau makan ya berdoa, kita mau melakukan sesuatu ya berdoa. Tapi apakah kita juga melihat bahwa berdoa adalah satu kebutuhan? Orang-orang sering bilang doa adalah nafas hidup kita. Jadi itu merupakan kebutuhan yang sangat vital. Ketika kita melihat bahwa berdoa itu menjadi kebutuhan kita, maka kita tidak akan melakukan ini dengan berat hati. Tapi kita akan melakukannya. Karena ini menjadi kebutuhan. Karena di dalam doa kita bisa berdialog dengan Tuhan. Tentunya dalam kerendahan hati dan memahami kehendaknya. Karena kita sadar dan mengimani bahwa Tuhanlah pemilik rencana kehidupan ini dan bukan saya. Ya, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini ada dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, ya harusnya kita nggak ngoyo ya bahasanya. Kita berusaha, namun kita mengimani apapun hasilnya itu adalah kehendak Tuhan. Bukankah itu membuat kita
tidak menjadi stres atau depresi. Karena kita berusaha, ya bekerja. Jangan sampai kita mengatakan ini kehendak Tuhan terus kita malas-malasan. Enggak, kita tetap berusaha, tapi kita percaya kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terjadi. Buat saya juga doa ini adalah tempat saya menangis. Ketika ada pergumulan yang sangat berat, kekhawatiran dan lain-lain. Ya menangislah di depan Tuhan, karena Tuhan pemilik kehidupan kita. Kita bisa bertanya, kita bisa minta kekuatan pada Tuhan supaya kita bisa menguatkan. Dan jangan lupa, hitung berkat. Gitu ya. Ada pujian, kita mengajak kita untuk selalu menghitung berkat. Jadi bersyukur, kalau dalam yang saya katakan ini, kata-kata yang menarik. Hitung berkat, bukan hitung berat kehidupan itu. Jadi hitung berkat kehidupan bukan menghitung berat kehidupan. Karena dengan menghitung berkat maka kita mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan berkat yang begitu berlimpah hingga saat ini. Tapi kalau yang kita ingat berat kehidupan, ya otomatis kita masuk dalam tadi ya survei bahwa begitu banyak orang merasa depresi atau merasa cemas. Nah, yang menarik terakhir adalah berpuasa. Kenapa kita memerlukan berpuasa? Berpuasa itu berat dan lain-lain gitu dan tidak biasa gitu ya. Nah, menarik arahan apa yang dilakukan oleh panitia Paskah gitu ya, memberikan panduan apa makna puasa gitu ya. Buat saya sendiri secara pribadi, berpuasa adalah membuat kita sungguh-sungguh untuk meminta kepada Tuhan. Merasakan apa yang dialami juga oleh Tuhan Yesus ketika masuk dalam penderitaan, ketika akan menolong, membantu umat yang dikasihinya. Ya, itu juga buat saya melatih diri kita untuk kesungguhan diri, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Seringkali ada momen-momen tertentu ketika ada situasi yang sangat berat gitu ya. Nah, juga membuat kita fokus hanya kepada Tuhan. Ya, seringkali suara-suara dari lain itu mengganggu kita sehingga kita memerlukan untuk puasa. Ya, bagi orang Kristen memang puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga apa yang kita lakukan yang biasa kita sangat senangi, sangat sayangi, atau sangat selalu dilakukan, ini coba kita tahan dulu. Dan itu adalah bagian dari puasa. Bicara tentang berpuasa ini juga bicara tentang menahan emosi, hati, marah, dan lain-lain, sehingga kita bisa lebih sabar lagi. Gitu ya. Dan tentunya dengan berpuasa kita mau merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita punya resep bagaimana kita tidak khawatir, kita tidak merasa cemas, tidak merasa depresi dalam situasi saat ini. Karena kita punya cara memelihara selain badan kita, juga memelihara rohani kita. Salah satunya adalah dengan berdoa dan berpuasa. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita lupa berdoa, karena buat kita sendiri, berdoa adalah kebutuhan. Kita punya, boleh dibilang apa ya, kesempatan atau hadiah terindah bahwa kita bisa berdialog langsung dengan Tuhan. Mari kita tetap berdoa, mari kita latih untuk berpuasa juga. Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya kita tetap diberikan hati yang gembira, pikiran yang baik, kondisi badan yang sehat, tapi juga rohani yang kuat. Kita imun, kita mengamini apa yang diajarkan oleh Tuhan, sehingga kita dapat melalui situasi ini dengan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah doa Sabtu pagi. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat ini, kiranya
Kami tetap diberi kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi saat ini. Kami bersyukur kami boleh memiliki waktu doa dengan Tuhan. Biarlah kami juga memahami bahwa setiap doa yang kami panjatkan adalah bagian ketika kami bisa mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Kami bisa mengatakan kepada Tuhan apa yang sedang kami gumuli, apa yang sedang kami hadapi, sehingga kami diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui doa kami. Kami bisa berdialog Tuhan ketika kami benar-benar merasa sulit dan berbeban berat. Karena kami percaya Tuhan yang memberi kekuatan pada kami untuk melaluinya. Tuhan beri kekuatan kami ketika kami sedang menjalani puasa. Biarlah kami terus sungguh-sungguh berfokus pada Engkau saja, Tuhan. Sehingga apa yang boleh kami lakukan, inilah yang memberi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan gembira, dengan tetap melayani Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak berkat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin.
Bapak Ibu Jemaat GKJ Enablen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa sebagai kelanjutan doa Sabtu pagi, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita mulai, Bapak Ibu sekalian, kita doakan saudara-saudara kita, para hati yuswa, dan siapapun yang masih dalam keadaan sakit yang perlu kita doakan. Untuk itu kita mulai dari para orang tua kita dan saudara-saudara kita yang lain. Kita ingat akan Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Artati Dawami, Ibu Sri Karsilah Sunarto, Bapak Sunarto, Bapak Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak dan Ibu Gadot Seraharjo, Ibu Soekarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, dan Bapak S. Parmun. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, masih ada saudara-saudara kita yang masih bergumul dalam perawatan penyakitnya karena mereka belum sembuh benar dan masih memerlukan perawatan. Kita mengingat akan Saudara Sri Hestri Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Eska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Sorsite, Bapak Sabarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Bapak Edi Toto Widodo, Ibu Hindayu, Bapak Dwi Prasetyo, Bapak Dian Budi Santoso, Ibu Sri Mulyati Widito, serta Mas Unggul ya Bapak. Di samping itu ada juga saudara-saudara dari jemaat kita yang masih perlu kita dukung dalam doa kita. Kita masih ingat selalu akan Bapak Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Sorsite, Bapak Kalam, Bapak Kalim Taslim Dwijo Taryono, Bapak Hartoyo, dan Ibu Endah Hayuni. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam perjalanan kita di negara kita saat ini pada akhir-akhir ini, kita juga mengalami banyak sekali bencana alam berupa tanah longsor, banjir, maupun kilat dan petir dan angin puyuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mengingat mereka agar para korban itu tetap Tuhan pelihara. Sementara itu ya Tuhan, mampukan kami, saudara-saudara yang jauh dari bencana ini, mengingat mereka dan memampukan kami untuk membantu mereka semampu kemampuan kami. Ya Bapa, kami masih mengingat juga akan saudara-saudara kami yang masih memerlukan pekerjaan, atau bahkan ada yang baru saja kehilangan pekerjaan. Juga saudara-saudara kami yang masih berjuang, bergumul untuk mencari teman hidup, atau masih berdoa terus-menerus ya Tuhan, memohon mujizat dari Tuhan agar dikaruniai akan buah hati dan sebagai buah dari pernikahan mereka yang telah Engkau berkati. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini ya Tuhan, kami masih mengingat akan beberapa gereja kami dari GKJ Ebenezer, khususnya yang ada di sekitar di Jakarta ini, yang masih berjuang ya Tuhan untuk mendapatkan gedung dalam mereka melakukan ibadah. Kami mengingat akan GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Calon Pepandan Sawangan,
yang masih bergumul dalam proses perizinan dan pembangunannya. Ya Bapa, berkati usaha kami, dan kiranya Tuhan juga mengetuk hati para pemimpin negara ini ya Tuhan, agar mereka mendengar doa kami dan mengabulkan permohonan mereka, agar mereka diizinkan untuk membangun rumah ibadahnya. Ya Bapa, kami juga mengingat akan pekabaran Injil yang terus-menerus dilakukan di seluruh dunia ini dan khususnya di Indonesia. Kami mengingat perjuangan saudara-saudara kita yang di sebelah timur sana ya Tuhan, khususnya yang di Papua, yang harus bergumul dengan medan yang begitu berat, namun Tuhan tetap menyertai mereka dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia ya Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang ada di Myanmar ya Tuhan, yang mereka sedang bergumul, bergolak untuk menuntut keadilan agar para pemimpin mereka, terutama para yang ada berkuasa sekarang ini, bisa memperoleh kebijaksanaan yang semata-mata berasal dari Tuhan. Tidak kurang juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin di negara kami dan khususnya juga di Indonesia dan di dunia. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh aparatnya, agar mereka tetap Engkau berkati, Engkau anugerahkan kepada mereka suatu kebijaksanaan yang semata-mata berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, COVID-19 sudah berlangsung 1 tahun ya Tuhan, mampir atau berada di tengah negara kami di dunia ini. Kami masih berjuang ya Tuhan, untuk membasmi atau bertahan hidup agar COVID tersebut bisa diselesaikan, bisa selesaikan dengan baik karena semata-mata karena karunia Tuhan. Kami juga bersyukur apabila beberapa dari kami bangsa jemaat atau warga negara Indonesia sudah mulai menerima vaksinasi daripada Tuhan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan bersama itu juga kiranya Tuhan tetap memelihara kami dan memperkenankan kami untuk menerima vaksinasi yang kedua. Berkati para tenaga kesehatan, mulai dari para dokter, perawat, bahkan sampai satpam yang menjaga rumah sakit ya Tuhan, agar mereka tetap Engkau pelihara di dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini, membasmi COVID dan tetap menjaga kesehatan. Ya Tuhan, itulah seluruh doa kami. Kami akan mengakhiri doa ini, namun sebelumnya itu ya Tuhan, izinkanlah kami berdoa untuk pribadi-pribadi kami, sehingga Tuhan bisa mendengar seluruh permohonan dan doa seluruh jemaat kami yang disampaikan secara pribadi. Dengarkanlah ya Tuhan doa pribadi kami sebelum kami nanti masuk dalam doa Bapa kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa telah mendengarkan seluruh doa pribadi kami. Seluruh doa seluruh jemaat kami ya Tuhan, khususnya yang di GKJ Ebenezer. Selanjutnya ya Tuhan, kami tutup doa syafaat ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mendengarkannya dan Tuhan memberkatinya. Karena semua doa ini kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, hanya melalui Bapa yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua yang letih lesu berdosa berjalan, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jujur